Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung di sini saya bikin video itu pagi, jadi selamat pagi semuanya yang nonton video saya. Nah, baiklah. Sebelumnya tujuan saya di sini ingin memenuhi tugas saya dari Pak Wiji Aziz Harimukti MPDSI, yaitu membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia. Nah, di sini nih merupakan tugas mata kuliah media dan teknologi pembelajaran MI atau SD. Nah, baiklah, sebelum saya memulai untuk memaparkan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, saya Selvina Marisa, NIM 2011240044. Nah, saya dari kelas B dan saya sekarang kuliah itu sudah semester 4. Nah, di sini nih adalah tugas mata kuliah media dan teknologi pembelajaran MPSD. Dosen Wiji Aziz Harimukti MPDSI. Di sini saya itu dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Nah, saya ini kuliah itu di Universitas UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sebelumnya universitas ini udah diganti menjadi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan sebelumnya itu masih IAIN atau Institut Agama Islam. Nah, oke, baiklah, langsung saja. Di sini ada peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini saya akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia itu dulu itu pernah mengalami banyak sekali penjajahan. Nah, selama penjajahan itu bangsa Indonesia itu banyak sekali mengalami penderitaan. Indonesia itu untuk mencapai kemerdekaannya itu Indonesia harus melewati berbagai rintangan dan peristiwa sejarah. Nah, proklamasi ini menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, proklamasi ini menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi ini menjadikan bangsa Indonesia itu terlepas dari penjajahan. Nah, yang ini ada peristiwa sebelum proklamasi. Sebelum proklamasi itu ada peristiwa kekalahan Jepang atas Sekutu. Sejak tahun 1943, Jepang itu mulai mengalami kekalahan. Nah, banyak wilayah Jepang itu jatuh ke tangan Sekutu. Pangkalan militer Jepang ini di Okinawa dan Iwo Jima ini telah bobol dan diduduki Sekutu. Nah, kemudian Kepulauan Saipan dan Mariana ini pada tahun 1944. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 ini BPUPKI ini diganti menjadi PPKI. Nah, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Jadi BPUPKI ini diganti menjadi PPKI. Nah, PPKI ini yang ketuanya itu Insinyur Soekarno dan wakilnya itu adalah Muhammad Hatta. Jadi tugas PPKI ini adalah melanjutkan tugas dari BPUPKI ini tadi.
dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Wedioningrat ini diundang Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam untuk menyampaikan berita kemerdekaan bangsa Indonesia itu pada tanggal 7 September 1945. Nah, namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 ini tadi itu armada sekutu ini tadi menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sehingga si Jepang ini tadi itu mempercepat pemberian kemerdekaan itu kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki ini dampaknya itu adalah menurunkan moral anggota Jepang dan keyakinan serta semangat juang Jepang. Nah, akhirnya si Jepang ini tadi itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, di sini nih ada perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Nah, baiklah, di sini ada pas ada berita kekalahan Jepang itu tersebar luas, Jepang itu masih merahasiakannya. Nah, berita tersebut kemudian diketahui oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC. Nah, Syahrir tadi itu kemudian beranggapan, nah inilah saatnya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945 ini, si Soekarno-Hatta ini tadi itu tiba di Jakarta. Nah, kemudian si Sultan Syahrir tadi itu mendesak agar Soekarno-Hatta ini secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, tetapi si Soekarno ini tadi itu tidak menyetujui usulan si Syahrir ini tadi. Sementara itu pada tanggal 15 Agustus 1945 ini tadi, golongan muda ini di bawah pimpinan Khairul Saleh. Nah, mereka ini mengadakan pertemuan di gedung bakteriologi. Nah, gedung bakteriologi ini ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, Jakarta. Nah, sekaligus Fakultas Kesehatan Masyarakat. Hasilnya itu menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak dapat bergantung pada bangsa lain. Nah, golongan muda ini diwakili oleh Wikana dan Darwis untuk menyatakan pendapat mereka ini tadi. Nah, golongan muda ini menuntut agar proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi Soekarno ini menolak. Soekarno ini menolak karena ada alasan. Nah, alasannya itu ada 3. Alasan yang pertama itu karena si Soekarno ini Hatta ini tadi belum mendapatkan pernyataan resmi tentang kekalahan dari Jepang nih tadi. Nah, alasan yang kedua itu pasukan Jepang masih bersenjata dan mempunyai tugas untuk menjaga status quo, nah keamanan dan ketertiban sebelum sekutu datang. Alasan ketiga itu Soekarno-Hatta itu akan membicarakan kemerdekaan Indonesia itu di rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, di sini nih yang ketiga itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Setelah ada peristiwa perbedaan pendapat dari golongan muda dan golongan
Nah, karena ada perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Nah, setelah peristiwa itu ada lagi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa pengamanan tersebut tuh dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari kecurigaan Jepang, orang yang membawa Soekarno-Hatta adalah Sodancho Singgih, seorang dai dan peta di Jakarta. Nah, jadi yang membawa Soekarno ini adalah Sodancho Singgih. Nah, Sodancho Singgih ini merupakan seorang dai dan peta di Jakarta. Alasan pemilihan Rengas Dengklok itu karena perhitungan geografis dan militer. Nah, pertama, Rengas Dengklok itu kan letaknya itu sangat terpencil, yaitu 15 km dari Jalan Raya Jakarta ke Cirebon. Yang kedua itu di Rengas Dengklok itu terdapat kesatuan peta bersenjata yang cukup besar. Nah, ketika si penguasa dan rakyat Rengas Dengklok umumnya anti Jepang dan pro kemerdekaan, keempat, Rengas Dengklok itu dapat terawasi dari segala penjuru dan mendapat dukungan dari pejuang sekitar. Misalnya, Daidan Purwakarta sedang mengawasi gerakan Jepang dari timur. Pasukan peta di Kedung Gede telah bersiap di sebelah selatan. Kemudian Soekarno-Hatta itu disambut baik oleh si Sudancho Subeno. Nah, mereka itu membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu ada datang Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya yaitu Sudiro. Nah, pada pukul 5:30 Ahmad Subarjo ini memberitahukan kebenaran Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, mendengar itu Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada peristiwa ketika proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 8, nah, Soekarno-Hatta beserta rombongannya itu berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta pukul 11, Soekarno-Hatta ini langsung mengundang seluruh anggota PPK itu untuk rapat di Hotel Das Indes. Jadi mereka itu mengundang anggota seluruh PPKI tadi itu rapat di Hotel Des Indes. Namun pas di Hotel Des Indes, gedung Hotel Des Indes ini tadi itu menolak karena mereka itu mempunyai aturan dan aturan itu tidak melakukan kegiatan apapun setelah pukul 9. Nah, rapat pun dipindahkan ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Miyokodori, Nassau Boulevard. Nah, perumusan ini ditulis oleh Soekarno, dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Pada dasarnya, konsep proklamasi kemerdekaan ini mengandung dua pokok pikiran. Pertama, pernyataan kemauan bangsa Indonesia itu untuk menentukan nasibnya sendiri, yang tertuang dalam kalimat pertama. Nah, gagasan ini
Ini terdapat dari Ahmad Subarjo gagasannya ini. Nah, kedua pernyataan pengalihan kekuasaan. Nah, gagasan ini nih dari Muhammad Hatta. Kemudian Soekarno itu menyuruh si Sayuti Malik ini mengetik ulang naskah proklamasi dengan beberapa perubahan, seperti kata tempo itu menjadi tempo, kemudian kata wakil-wakil bangsa Indonesia itu menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan terakhir itu pada tanggal ada Jakarta 17 bulan 8 dan menjadi Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 5. Nah, pada rapat ini golongan tua itu diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan golongan muda ini diwakili oleh Soekarni, Muhammadiyah, dan Sudiro. Nah, di sini nih ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak pagi itu telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makanya setiap tanggal 17 Agustus 1945 itu selalu diperingati atau selalu dilakukan upacara 17 Agustus 1945 itu setiap tahun. Itu melakukan upacara. Nah, sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional ini beserta rakyat itu berkumpul di tempat itu. Nah, mereka ini ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kesempatan yang diambil di Rumah Laksamana Medan. Para tokoh Indonesia ini menjelang pukul 10:30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, itu telah berdatangan pada pukul 10:30. Mereka itu sudah berdatangan di rumahnya Insinyur Soekarno. Nah, mereka ini hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada teks proklamasinya. Nah, Muhammad Hatta itu yang membacakan teks proklamasinya. Ini fotonya. Ini foto Muhammad Hatta sedang membacakan teks proklamasi. Nah, teks proklamasinya itu diketik oleh si Sayuti Malik. Nah, ini ada ketikan dari si Sayuti Malik ini tadi. Ini ada teksnya proklamasi. Bunyinya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Yang ditangani oleh Muhammad Hatta atau Soekarno Hatta.
Inilah foto-foto pas si Soekarno-Hatta yang tadi itu membacakan teks proklamasi dan didampingi oleh dan dihadiri oleh saksinya itu para tokoh Indonesia, itu dihadiri oleh para tokoh Indonesia atau disaksikan oleh para tokoh Indonesia. Nah, sesaat setelah mereka membacakan proklamasi kemerdekaan, nah mereka itu dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhut itu mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendra Ningrat. Kemudian Sang Merah Putih ini mulai dinaikkan dan dihadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi upacara itu sama seperti kita melakukan upacara setiap 17 Agustus seperti itu. Nah, kemudian juga setiap upacara hari Senin seperti itulah mereka melakukan upacaranya. Pada saat pengibaran bendera merah putih itu, semua yang menghadiri upacara tersebut menyanyikan lagu Indonesia Raya itu atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Nah, sesuai pengibaran bendera putih, acara itu dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Oke. Nah, di sini nih ada tokoh proklamator. Tokoh proklamator Indonesia itu ada 2. Yang pertama itu Insinyur Soekarno. Yang kedua itu tokoh proklamator ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Insinyur Soekarno ini merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno ini menjadi tokoh pahlawan proklamator. Beliau ini menjadi Presiden Republik Indonesia itu sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno ini dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Makanya si Insinyur Soekarno ini dijuluki sebagai singa podium karena ia pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Nah, jadi julukan untuk Insinyur Soekarno adalah singa podium. Insinyur Soekarno ini lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Di sini ada jenjang pendidikannya, itu dimulai dari Indesi School atau yang disingkat menjadi IS. Nah, ini nih sekolah pendidikannya itu ada di Tulung Agung. Nah, sekolah pendidikannya itu ada di daerah Tulung Agung. Nah, setelah lulus, Insinyur Soekarno ini tadi tuh melanjutkan pendidikannya itu di Spesi Legend School di Mojokerto, Jawa Timur.
Nah, selanjutnya ada yang melanjutkan pendidikan di Hogeneburger School itu ada di Surabaya. Setelah itu yang melanjutkan pendidikan ke Technische Hogere School. Nah, sekarang itu pendidikan ini tadi itu menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, Institut ITB ini adalah universitas yang sangat terkenal di Bandung, atau peminatnya itu sangat banyak. Banyak orang yang ingin masuk di Universitas Bandung ini tadi itu. Institut Teknologi Bandung. Itu ada di Jawa Barat. Nah, setelah itu Insinyur Soekarno ini tadi tuh memperoleh gelar insinyur. Jadi Insinyur Soekarno ini banyak sekali melewati atau melanjutkan pendidikan sampai ia mendapatkan gelar insinyur. Itu perjuangan itu sangat sulit, banyak sekali perjuangan untuk mendapatkan gelar insinyur tersebut. Itulah sekilas tentang Insinyur Soekarno, mulai dari ia lahir dan sampai dengan pendidikannya. Nah, selanjutnya ada tokoh proklamator selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ini ada fotonya. Ini foto Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia menjadi wakil presiden itu pada tahun 1945 sampai ke 1997. Dan Muhammad Hatta ini sering disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, beliau ini juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintahan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta ini tadi tuh lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, jadi Muhammad Hatta ini ternyata lahir di Padang, Sumatera Barat. Padang berarti. Pada tanggal 12 Agustus 1902. Selanjutnya ada jenjang pendidikan Muhammad Hatta itu ada di Europosis Legal School di Bukit Tinggi, sama seperti Insinyur Soekarno tadi. Insinyur Soekarno kan juga pendidikannya ada di Europosis Legal School di Bukit Tinggi. Nah, setelah itu ia Mir Uit Gebret Leger Mulo di Padang, dan dilanjutkan pendidikan di Middle Sabre School. Itu tuh kuliah atau tempat sekolah pendidikannya itu ada di Jakarta, di daerah Jakarta. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini beserta para tokoh lainnya itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno ini tadi membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut itu tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini tadi diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, jadilah itulah yang tokoh pahlawan proklamator kita itu ada dua, Dr. Andes dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Nah, di sini ada foto pada saat mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada Dr. Andes Muhammad Hatta yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta.
Selanjutnya itu ada proses pembentukan NKRI. Nah, yang pertama itu ada pembentukan kelengkapan pemerintahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 itu merupakan sidang PPKI yang pertama. Itu di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan yang wakilnya itu Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu adalah tokoh pahlawan proklamator tadi. Nah, anggota sidang PPKI itu sebanyak 27 orang. Nah, pada saat mereka melakukan musyawarah itu, mereka mengambil suatu keputusan yang penting. Nah, keputusan yang penting itu ada 3. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno itu sebagai Presiden Republik dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, hasil keputusan ketiga itu ada tugas presiden itu untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, kemudian PPKI tadi itu melanjutkan pekerjaannya itu untuk melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, pada sidang kedua itu pada tanggal 19 Agustus 1945, PPK itu menghasilkan keputusan. Yang pertama itu menetapkan 12 kementerian itu yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Yang kedua itu membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Kemudian PPK ini melanjutkan pekerjaannya itu untuk guna melengkapi berbagai diperlukan berdirinya dan melaksanakan sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil keputusan itu yang sebelum sudah saya jelaskan itu menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia itu menjadi 8 provinsi. Nah, yang ketiga itu ada pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 ini diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah itu mengambil pensiunan Mayor Kenil Oirip Someharjo dari Yogyakarta ke Jakarta. Dan si Mayor Kenil Oirip Someharjo itu diberi tugas membentuk tentara kebangsaan dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. Itu terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat menjadi TKR.
Nah, di sini ada fotonya pada saat mereka melakukan pembentukan kelengkapan keamanan negara. Ini fotonya. Selanjutnya itu ada pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan di Indonesia itu diatur dalam Undang Dasar 1945 pasal 18 itu sebelum diamandemen. Nah, pasal tersebut itu berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya itu ditetapkan dengan undang-undang dan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden itu dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur, kepala daerah. Nah, juga dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Nah, di sini ini ada foto Ahmad Subarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo juga berperan di dalam perumusan teks proklamasi. Nah, jadi Ahmad Subarjo ini lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1987. Nah, beliau ini sangat dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Nah, peran yang menonjol dari Ahmad Subarjo ini adalah ia itu ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Nah, yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua pada saat mereka yang tadi itu mendapatkan perbedaan pendapat pada saat menentukan waktu pembacaan proklamasi. Kemudian si Ahmad Subarjo ini itu dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau ini diperintahkan oleh Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta itu, terutama di bagian pembukaannya. Yaitu ada atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakannya kemerdekaannya. Nah, jadi kalimat ini itu diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama itu pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat inilah berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Setelah mereka merdeka dan telah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia itu juga harus mempertahankan kemerdekaannya. Jadi harus berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada saat bangsa Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing itu tidak menyetujuinya. Nah, pihak-pihak asing tersebut merupakan ada antara tentara sekutu itu ada musuh sekutu itu ada Belanda dan Inggris. Nah, mereka itu tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan dalam rangka mempertahankan Indonesia itu dilakukan dua cara.
Nah, cara pertama itu perlawanan fisik dan diplomasi. Yang kedua, perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Di sini ada perjuangan dengan diplomasi itu dilakukan melalui meja-meja perundingan. Nah, di sini ada perlawanan fisik dilakukan berbagai daerah. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, di sini ada perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah. Nah, pada saat untuk mempertahankan kemerdekaan itu banyak sekali caranya ya. Yang pertama itu perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah. Nah, yang pertama itu pada saat ada perlawanan fisik itu pada saat terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, yang kemudian di setiap tanggal 10 November, nah itu tuh diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi itu pimpinan sekutu. Nah, yang kedua itu ada Palagan Ambrawa. Pada saat perlawanan fisik itu terjadi pada saat ada peristiwa Palagan Ambrawa itu terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 itu di Ambrawa, Jawa Tengah. Nah, kemudian di setiap tanggal Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Nah, ada perlawanan fisik itu, terus ada pada saat ada peristiwa di Bandung Lautan Api. Nah, ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, insiden ini bermula dari ultimatum sekutu, yang ini meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Indonesia Bandung itu menolak, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Itulah makanya itu terjadilah perlawanan fisik. Yang perlawanan fisik selanjutnya ada terjadi pada saat peristiwa Medan Area. Pada saat peristiwa Medan Area itu Belanda itu karena Belanda itu menginjak-injak bendera merah putih. Nah, jadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia maka terjadilah perlawanan fisik karena Belanda tadi itu menginjak-injak bendera merah putih. Yang kedua itu pada saat peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 itu di Yogyakarta. Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Nah, disinilah foto gedung serangan umum 1 Maret 1945 atau peninggalannya, ini fotonya peninggalannya. Kemudian perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Perundingan Linggarjati ini diadakan pada tanggal 10 November 1945 di Linggarjati. Nah, di sini ada hasil perjanjian Linggarjati. Yang pertama itu Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, yang kedua, negara Indonesia Serikat itu terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Nah, negara Indonesia Serikat dan Belanda ini merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, si Belanda ini tadi itu mengikat perjanjian ini dengan melancarkan agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1949. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian Renville. Nah, di sini ada foto pada saat si Belanda ini melakukan perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat.
Baiklah, ini ada isi perjanjiannya. Yang pertama, Belanda itu hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta sebagai yang kecil itu Jawa Barat dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia itu harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Nah, yang ketiga itu Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, namun lagi-lagi Belanda ini mengingkari isi perjanjian Renville ini. Nah, mereka itu melakukan agresi militer pada Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian Roem-Royen. Nah, perjanjian ini diadakan pada tanggal 17 April ini 1949 itu di Jakarta. Indonesia itu diwakili oleh Muhammad Roem dan Belanda itu diwakili oleh Van Rooyen. Nah, dari nama inilah disebut dengan perjanjian Roem-Royen. Jadi nama mereka berdua ini disatukan, jadi menjadi perjanjian Roem-Royen karena perjanjian mereka berdua. Nah, di sini ada isi perjanjiannya. Yang pertama itu pemerintah Indonesia itu dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Nah, Republik Indonesia ini sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat agar segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Selanjutnya ini ada peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Roem-Royen ini diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. Nah, KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Belanda ini dipimpin oleh Marseven. Nah, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal itu dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB yang pertama itu Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Kemudian penyelesaian masalah Irian Barat itu ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Nah, hasil yang ketiga itu hasil dari konferensi meja bundar. Yang keempat ada Republik Indonesia Serikat itu harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Nah, yang kelima itu ada pembubaran KENIL dan memasukkan anggota KENIL itu ke APRIS. Kemudian ada kapal-kapal perang Belanda itu ditarik kembali dari Indonesia. Nah, hasil yang ketujuh itu ada konstitusi Republik Indonesia Serikat itu dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Nah, selain itu hasil KMB itu juga mengembalikan wilayah Indonesia itu menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB ini tadi, pada tanggal 27 Desember 1949 itu diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Nah, kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 ini
itu diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal Nah, pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta itu dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini ada foto pada saat mereka melakukan KMB atau konferensi meja bundar. Ini fotonya. Nah, selanjutnya ada pengakuan kedaulatan Indonesia itu dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia ini yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda ini diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Oke, materi yang saya jelasin itu, yang saya paparkan itu sudah cukup. Udah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin itu saja. Kalau saya ada kata salah, saya mohon maaf. Nah, itulah pemaparan materi dari saya itu menggunakan aplikasi Camtasia ini tadi. Oke, baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.